Oke, selamat kembali lagi kita ke podcastnya Bawaslu Kota, ngobrol asyik, pemilu dan demokrasi. Kita masih dengan dua narasumber yang luar biasa pada hari ini, kawan-kawan. Dan saya ingin coba untuk kembali lagi ke topik pembahasan awal kita tentang pemilu. Kampanye 2024 ini adalah sebuah pendidikan politik atau bukan money politik. Jadi hal yang ingin saya coba ulik kembali dari dua narasumber hebat ini adalah saya ingin coba melihat dan mendengar dari pandangan akademisi FISIP UNIP mengenai kampanye sebagai pendidikan politik. Itu bagaimana Kak Abay? Oh ya, kampanye sebagai pendidikan politik ini kan sebenarnya sebuah instrumen ya, bagaimana para pemilih itu dapat dengan mudah ya, dengan cepat dan dengan efektif sebenarnya mengetahui apa yang harus mereka lakukan terhadap para calon-calon yang sedang berkompetisi di Pileg 2024. Nah, kalau pemahamannya seperti itu, para caleg kan sebenarnya bagaimana menarik simpati itu kan tidak harus selalu tegang, selalu serius, selalu formal kayak gitu. Karena kreativitas dari para caleg dalam rangka menarik simpati kan sebenarnya bisa dengan banyak cara, ya. Apalagi misalnya jumlah pemilih pemula atau jumlah pemilih di bawah 30 tahun, di bawah 40 tahun itu sangat besar sekali, gitu, kalau dilihat data BPS. Nah, maka kampanye-kampanye yang sifatnya riang gembira, kampanye-kampanye yang sifatnya ramah terhadap gaya-gaya anak-anak muda atau gaya-gaya perempuan atau gaya-gaya manula itu sebenarnya bisa kita himbau kepada para caleg untuk kreatif gitu dengan para pemilih mereka. Jadi kampanye itu menjadi sesuatu yang kalau namanya pesta demokrasi ya kayak pesta betul gitu. Pesta itu kan bergembira ya. Nah, konsep bergembiranya itu sebenarnya bisa menyesuaikan dengan siapa para pemilihnya. Nah, itu mungkin kalau ingin kampanye lewat musik ya bisa juga, kan nanti ada pasarnya tuh, anak-anak yang suka musik, generasi suka musik. Kampanyenya lewat misalnya teater, mungkin juga ada juga para pemilih yang suka dengan teater. Jadi tidak harus dalam bentuk ceramah gitu, mengumpulkan orang lalu kampanye itu dalam bentuk misalnya pidato, nggak harus seperti itu gitu kan. Nah, dengan begitu semua orang tuh menjadi familiar dengan pemilihan caleg 2024. Semua orang menjadi lebih menyenangkan gitu. Semua orang menjadi lebih paham tentang apa yang harus mereka lakukan. Nah, konsep pendidikan yang tidak harus dalam bentuk yang formal itu justru saya pikir akan lebih efektif nantinya ke depan. Ya, jadi para caleg ya kita minta saja mereka untuk ayo dong cari sesuatu yang lain yang membuat orang-orang menjadi lebih kenal, lebih senang dan lebih mau memilih Anda gitu ya. Gunakan hal-hal yang kreatif. Dan kalau Anda nggak bisa bertemu langsung secara keseluruhan ya kan banyak media sosial sekarang, banyak media-media yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan bagaimana cara agar Anda dikenal, visi Anda diketahui, komitmen Anda diyakini oleh para pemilih. Jadi itu juga bagian dari pendidikan politik. Nah, tugas-tugas kawan-kawan yang lain itu di penyelenggara adalah bagaimana kreativitas ini tidak melanggar, kreativitas ini tidak menyinggung yang lain kayak gitu. Jadi semua bebas beraktivitas tapi batas-batasnya itu benar-benar ditegakkan oleh para penyelenggara. Seperti itu. Oke. Nah, jadi Kak Abay menyinggung tentang titik fokus yang kreativitas kampanye yang harus dilakukan oleh para calon yang akan duduk di kursi nanti di 2024 itu. Bagaimana tanggapannya nih Bu Santi selaku anggota Komisioner Bawaslu 2018-2023? Ya, terima kasih. Benar yang kata Pak Abay tadi. Jadi kita nih namanya pesta demokrasi. Tahapan yang paling ramai, yang paling bergembira ria itu tahapan kampanye. Nah,
Jadi tahapan kampanye itu benar, tidak hanya dialog seperti itu. Sekarang kan sudah lebih banyak lagi media sosial. Itu rata-rata dari anak kecil sampai orang dewasa itu ada media sosial. Itu lebih gampang. Biayanya tidak berbiaya, lebih murah, lebih menjangkau kemana-mana. Nah, Ibu rasa media sosial ini sangat-sangat bisa dipakai oleh peserta pemilu tadi. Di situ bisa memaparkan visi misinya, bisa memaparkan citra dirinya. Tapi sekali lagi yaitu harus ada rambu-rambu. Tidak boleh melanggar yang namanya SARA, tidak boleh yang namanya menjelek-jelekkan pasangan lain atau tim-tim yang lain. Nah itu kalau peserta pemilu melaksanakan itu sudah pendidikan politik untuk masyarakat. Jadi mereka berkampanye dengan yang baik. Jangan mencontohkan berkampanye dengan hal-hal yang dilarang seperti itu. Karena masyarakat toh nanti bisa menilai, masyarakat kita sudah cerdas-cerdas, tidak serta-merta yang berkampanye menjelek-jelekan itu mereka angkat, maka malahan mungkin justru itu mereka nggak suka yang seperti itu. Mereka suka yang benar-benar pure memang dari diri orang itu memaparkan visi misinya. Seperti Pak Abai bilang tadi, mungkin dengan adanya kreativitas itu boleh, silahkan. Mereka misalnya mengadakan lomba seperti itu, tapi yang pasti harus ada pemberitahuan dulu juga ke penyelenggara. Dimanapun juga kan kampanye itu tetap harus ada, mereka mau mengadakan kegiatan apa itu kan harus ada pemberitahuan. Jadi ada pengawas yang akan mengawasi di situ. Nah kalau untuk di media sosial, silakan mereka membuat semacam karikatur yang bisa menarik masyarakat untuk memilih. Silakan. Jadi memang namanya kampanye itu memang mereka mengeksplor yang ada di diri dia, tapi jangan sampai melewati batas-batas yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, jadi saya sedikit tertarik dari dua narasumber ini, sahabat Bawaslu sekalian yang ada di rumah. Ada titik fokus yang sangat menggelitik di obrolan hari ini, yaitu media sosial. Nah, di media sosial ini penggunanya ini bukan hanya kaum milenial, bukan hanya Gen Z atau Gen X ataupun Gen Y sebelumnya. Tapi di sini terdapat juga generasi, kalau anak muda sekarang itu, kalau sahabat Bawaslu mengetahui itu generasi sandwich kalau sekarang itu Bu, Pak. Generasi sandwich ini ada generasi 2003 ke bawah. Nah, itu generasi yang bahasanya itu kalau dalam ini 17 tahun ke bawah, itu kan artinya kalau dalam aturan hukum itu tidak boleh terlibat. Nah, kira-kira nih di anggota, saya ingin tanya nih sama Bunda, Bun. Kira-kira gimana tuh Bun, harusnya peran Bawaslu dalam menyikapi hal seperti itu? Oke. Namanya media sosial tuh memang semua udah punya ya. Nah, makanya balik-balik gini, peserta pemilu itu mengkampanyekan dengan hal-hal yang bagus. Jangan sampai anak-anak yang 17 tahun ke bawah yang belum mempunyai hak pilih itu di pemikirannya sudah nanti berarti kalau saya tahun sekian akan mencoblos, akan mengikuti pemilu, orang-orangnya seperti ini. Jangan. Jadi dari awal justru kita tanamkan kampanye yang beretika tuh seperti ini. Nah, itu kan pendidikan buat mereka. Nggak apa-apa mereka melihat, karena namanya media sosial nggak bisa kita larang, kecuali nanti misalnya rapat umum itu tidak boleh melibatkan anak-anak. Nah tapi kalau namanya media sosial itu semua bisa melihat, tapi dari awal pertontonkanlah ke mereka kampanye yang beretika. Nah seperti itu. Oke, kampanye yang beretika, Bunda ya. Nah jadi saya ingin coba nih melihat Kak Abai, Kak. Saya coba mau tanya perihal tentang kampanye di media sosial itu tadi, yang kira-kira kalau pandangan dari akademisi politik gitu kan, dari kacamata politik melihat kampanye yang kreatif, kalau menurut Kak Abai tadi, ternyata di dalam media sosial itu bukan hanya 17 tahun ke atas pemilih ya, tapi 17 tahun ke bawah juga ada. Dan dalam secara aturan hukum itu anak-anak tidak diperbolehkan untuk mengikuti kampanye politik dan sebagainya. Itu gimana tuh pandangan Kak Abai selaku akademisi politik melihat perkembangan di media sosial? Saya pikir nggak ada masalah ya ketika seseorang berkampanye di media sosial mengikuti aturan
Kalau dia mengikuti aturan, tentu saja kontennya itu layak untuk dilihat oleh siapapun sebenarnya gitu ya. Kalau dia nggak layak, tentu saja dia akan dianggap sebagai melanggar aturan. Tapi kalau dia layak, apalagi kreatif, justru itu pertama kan dia akan dilihat oleh semua orang. Dia akan dilihat oleh termasuk segala usia lah ya, yang menggunakan media sosial. Lalu gimana nih mereka yang belum punya hak pilih melihat konten kreatif dari mereka yang sedang berkampanye? Itu dampaknya apa? Kalau saya sih lebih ngelihat sesuatu itu secara positif dan optimis gitu ya. Kalau orang sudah terbiasa melihat hal-hal yang baik, itu dia berarti dia juga menjadi orang yang terdidik gitu. Oh kayak gini toh. Misalnya dia masih kelas 2 SMP, dia lihat di dinding dia lewat orang yang sedang kampanye. Ya minimal dia tahu, oh ini orang yang sedang kampanye. Kalau dia nggak ngerti, dia tanya sama orang tuanya. Kalau dia nggak paham, dia bisa komen, misalnya ini apaan sih kok ribut. Itu sebenarnya juga bagian dari pendidikan bagi dia, tapi dia belum bisa memilih saja. Gitu. Jadi yang penting itu kontennya itu ya sehat, kontennya itu tidak menjelek-jelekan yang lain, kontennya itu tidak melanggar sara gitu ya. Itu justru nggak masalah saya pikir. Nah jadi yang ingin saya tanyakan kembali ya, sudah sejauh mana kira-kira menurut pandangan kakak akademisi politik melihat partai politik ataupun calon yang akan maju ini nantinya ke depan melakukan pendidikan politik untuk masyarakat? Ya, kalau partai politik saya pikir di era kampanye ini, di masa kampanye ini dia ya mau tidak mau, suka tidak suka itu sedang melakukan pendidikan politik sebenarnya. Ya. Dengan ketika mereka menceritakan tentang visi misi mereka, ketika mereka menceritakan tentang mengapa mereka harus dipilih, ketika mereka mengajak orang bagaimana memilih sesuai dengan apa yang mereka harapkan, itu mereka sedang melakukan pendidikan politik. Dan masyarakat juga, untuk masyarakat yang sudah cerdas itu akan melihat bahwa apakah partai ini melakukan pendidikan politik itu hanya sebatas omongan saja, ataukah mereka juga melihat ada tindakan yang jelas selain yang mereka katakan, ataukah partai politik bersama kader-kadernya ini sudah punya visi jauh ke depan untuk memperbaiki Bengkulu misalnya. Nah itu biarkan masyarakat yang menilai. Tapi partai politik di era di masa kampanye ini justru memang sedang melakukan pendidikan. Kalau pendidikannya buruk, harusnya punishment-nya itu akan dilakukan oleh masyarakat. Misalnya bagi masyarakat yang sadar, kampanye saat ini merupakan akumulasi dari penilaian mereka sebelumnya. Ya, sebelum itu mereka sudah tahu sih sebenarnya bagaimana partai politik ini. Nah, di masa kampanye ini mereka mungkin melihat konsistensi, melihat sejalan atau tidak gitu. Justru kalau secara global saya melihat masyarakat itu justru bisa menghukum atau memberi reward kepada partai politik justru di era sekarang. Kalau mereka merasa partai politik ini baik, mereka akan kasih reward, mereka akan pilih gitu. Kalau partai politik saat ini dianggap cuman sekedar ngomong doang, cuman sekedar visi misi yang sekedar pada masa kampanye saja, masyarakat akan menghukum dengan tidak memilih. Betul. Tapi kalau masalah pendidikan, sama-sama mendidik sih sebenarnya. Partai politik sedang mendidik masyarakat, ya. Masyarakat juga akan mendidik partai politik itu untuk jangan macam-macam dengan mereka, seperti itu. Oke, Bun, jadi dengan pertanyaan yang sama, Bun, seperti yang saya lontarkan dengan Kak Abai. Tapi saya ingin coba berbicara data di tahun 2019. Kira-kira sudah sejauh mana atau sudah berapa persen partai politik di tahun 2019 kemarin itu melakukan pendidikan politik, Bu? Khususnya untuk di Kota Bengkulu aja, Bu. Kalau Ibu lihat sudah bagus, pendidikan politik yang mereka terapkan itu sudah bagus partai politik selama ini. Dan kita lihat juga partisipasi masyarakat untuk memilih di tahun 2019 itu kan tinggi di Kota Bengkulu. Terus juga kita lihat seperti keributan atau apa kan tidak terjadi di kota. Jadi
kalau Ibu lihat tuh Kota Bengkulu ini peserta pemilunya sudah cerdas, pemilihnya juga sudah cerdas, penyelenggara juga sudah menjalankan tupoksi mereka dengan benar. Mudah-mudahan untuk 2024 nanti ya seperti ini atau bahkan lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Terkait juga yang di media sosial tadi seperti kata Pak Abai itu benar. Saat ini partai politik sedang memberikan politik ke para peserta. Jadi mereka seharusnya berlomba-lomba untuk memberikan hal-hal yang baik. Karena pemilih kita sudah cerdas. Jadi pemilih akan melihat, oh partai itu memang programnya bagus, oh programnya tidak mengada-ada, oh bisa direalisasikan, atau pasangan calonnya. Nah seperti itu. Jadi keberhasilan mereka nanti untuk mendapatkan pemilih di saat hari tanggal 14 Februari nanti ditentukan di kampanye ini juga. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu kampanye 75 hari ini dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Oke, jadi gitu. Sekarang saya ingin coba melihat dan menelisik lebih dalam di dua narasumber hebat ini, kawan-kawan, sahabat Bawaslu sekalian. Saya coba, dan ini nggak terlepas ya, mungkin bukan hanya masyarakat, karena apa ya, takut apa kalau kita berbicara masyarakat nanti takutnya munafik lah dan sebagainya. Sekarang sudah sangat akrab yang disampaikan dua narasumber tentang kalau ketika ada kampanye, bukan ketika ada kampanye, kalau ketika ada pemilu pasti ada kampanye. Di dalam kampanye pasti ada money politik. Nah, ini sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di rumah, ini yang ingin coba kita telisik lebih dalam sama-sama di dua narasumber hebat ini tentang money politik nih, Kak. Bagaimana Kakak menilai kalau misal nih Kak, bukan terfokus pada ada paslon atau salah satu partai, enggak, tapi ada sedikit jadi ya, nah apa ada kode alam kalau misalnya Bengkulu tidak menerima money politik sahabat Bawaslu. Itu peringatan mungkin gitu ya. Nah, jadi kembali fokus. Kira-kira Kak Abai, bagaimana nih kalau misalnya melihat money politik nih? Ya, kadang bahasa yang digunakan di lapangan kan kadang ada yang ngomongnya money politik, ada yang ngomongnya cost politik ya, ada juga bentuknya juga dirasionalkan, misalnya kok bagi-bagi uang, iya Pak ini bagi ganti transport karena mereka ketika mengikuti kampanye itu meninggalkan pekerjaan mereka, apalagi pekerjaan harian misalnya kan, jadi kalau mereka ikut kampanye kerjaan hariannya ditinggal, terus mereka nanti pulang gimana mau kerja lagi, udah waktunya udah habis seperti itu. Jadi ada bahasanya tuh ganti transport, ada juga yang namanya souvenir seperti itu lah ya. Nah kalau menurut saya apapun namanya nanti bentuk pelanggaran atau tidaknya itu nanti Bawaslu yang lebih tahu lah ya. Saya nggak mau melangkahi kewenangan penentuan apakah melanggar apa tidak. Tapi yang saya lihat dari money politik ini adalah bentuk dari ketika orang tidak yakin sebenarnya bahwa orang itu akan memilih dia tanpa diberikan sesuatu. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat secara analisis bahwa berarti orang ini juga nggak kenal-kenal banget gitu sama pemilihnya. Sehingga dia harus memberikan sesuatu yang membuat orang menjadi yakin untuk memilih dia. Nah kalau diberikan sesuatu supaya yakin memilih dia kan berarti orang itu nggak yakin sama dia. Kan gitu kan, kalau calegnya tidak yakin sama masyarakat, apalagi masyarakatnya. Jadi kan sebenarnya itu transaksi yang sama-sama tidak yakin sebenarnya. Jadi calegnya nggak yakin masyarakat bakal milih, masyarakat juga nggak yakin bakal milih ini. Lalu supaya sama-sama yakin, lalu ada uang di situ, gitu ya. Jadi keyakinannya dibeli. Tapi bukankah itu sudah mendarah daging, Kak, money politik? Kalau misalnya masyarakat bilang kalau nggak ada uangnya kami nggak mau coblos, itu bagaimana tuh kira-kira? Iya, saya juga pernah dulu waktu saya ngisi beberapa diskusi gitu kan. Saya tanya apakah semua masyarakat itu harus pakai uang supaya dipilih, saya bilang. Rata-rata ngomong harus pak. Oke, saya tanya, ibu kalau ada anak ibu nyalon, kira-kira ibu bakal
mau nerima uang nggak dari anak ibu? Enggak lah kalau anak, oke. Berarti kan enggak, berarti masih ada kalau ikatan keluarga masih nggak ada. Nah, terus saya tanya lagi gitu. Nah, waktu itu kebetulan yang menyelenggarakan salah satu anggota perwakilan yang saya tanya, ibu udah berapa lama ikut sama bapak ini? Gitu. Oh, udah 2 periode. Terus saya tanya, kalau bapak ini nyalon lagi yang periode ketiga, ibu harus terima uang dulu untuk milih atau langsung pilih, nggak usah diragukan lagi? Ya langsung pilih lah pak, berarti kan masih bisa. Jadi ada banyak faktor sebenarnya orang memilih, nggak harus pakai uang, tapi prinsip dasarnya orang kenal sama calonnya, calonnya kenal juga sama yang memilihnya, gitu. Dan memang gitu dong logikanya, masa mau nyalon nggak dikenal orang kan aneh, gitu kan? Jadi kalau orang itu sibuk nempel di mana-mana gitu kan, ya boleh juga sosialisasi atau kampanye. Tapi kan logikanya kalau Anda sudah berbuat banyak, Anda sudah dikenal punya pengabdian yang bagus bagi masyarakat, jangan-jangan Anda nggak usah kampanye, Anda tuh didorong orang suruh nyalon, nyalon lah pak, gitu kan. Itu kalau kita sudah berbuat, kan gitu. Tapi kalau kita sibuk nempel di mana-mana foto, jangan-jangan kita sendiri nggak yakin kita dikenal sama orang. Nah kalau nggak dikenal orang kok nyalon gitu. Artinya beberapa spanduk atau baliho yang bertebaran sekarang itu mereka nggak yakin kalau mereka terkenal atau dikenal. Iya kan logikanya kalau kita nempel supaya dikenal kan berarti kita nggak dikenal kan. Oke. Mungkin itu Bun. Saya coba ingin lihat Bunda dari Bawaslu Kota Bengkulu 2018-2023 melihat di tahun 2019 kemarin ada nggak nih Bun dugaan money politik? Oke. Di 2019 tuh ada. Karena seperti yang kata Pak Abay tadi, apa yang kata Krisna katakan tadi, money politik tuh selalu ada di setiap kampanye tuh selalu ada, setiap pemilu itu selalu ada. Cuma ada yang melaporkan, ada yang tidak, ada yang ketahuan, ada yang enggak, ada yang berbicara, ada yang diam aja nerima. Namanya masyarakat. Nah di tahun 2019 tuh ada, terutama sekarang seperti ini. Money politik itu tidak hanya uang, memberikan minyak goreng, memberikan beras, dengan ada kartu nama. Nah, itu bisa. Itu sudah dibilang money politik. Itu yang harus diwaspadai di kota juga. Itu pernah kejadian. Terutama kita ini udah mulai masuk musim hujan. Musim hujan ini banyak banjir. Nah, kalau banyak banjir biasanya calon-calon itu banyak banjir juga minyak goreng, banjir juga. Jadi, namanya telur. Nah, iya, itu banyak yang seperti itu. Nah, itu termasuk money politik. Nah, itu balik-balik lagi masyarakat saat itu kan perlu. Memang masyarakat perlu. Itu di satu sisi itu tidak boleh melakukan money politik. Cuman masyarakat menerima itu biasanya oke, karena mereka lagi butuh. Nah, cuman kalau dari Bawaslu sendiri mengharapkan itu dilaporkan. Ambil barangnya, tapi laporkan ke Bawaslu, seperti itu. Nah, kebanyakan juga dari yang 2019 yang melakukan itu seperti kata Pak Abay tadi, dia saat mencalon tahu-tahu ujuk-ujuk bukan anggota partai, selama ini tidak ada istilahnya sumbangsinya ke masyarakat, tapi nyalon. Jadi seperti itu, dia mau dikenal kapan lagi, gimana caranya? Kalau memangnya orang sudah orang partai, biasanya sudah punya dia memang sudah di masyarakat, sudah punya konstituen masing-masing, itu biasanya tidak perlu lagi yang seperti itu. Biasanya orang-orang baru yang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi anggota partai untuk mencalon. Nah, itu yang kadang merusak dari arti kampanye itu sendiri. Hal-hal yang seperti itu tidak boleh terjadi. Di waktu 2019 ada, cuman balik-balik sudah ada yang melapor, sudah ada yang cuma saat mau dipanggil saksinya di Kakumdu nggak ada datang karena mungkin apa dia takut, apa dia pikir nanti kalau dia lapor aku udah dapet barang ini diambil dia nggak dapet. Nah, itu kesadaran masyarakat yang seperti itu yang harus kita tingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti untuk di 2024 ini bisa ditekan hal tersebut. Nah, Bun, satu lagi Bun, ini juga cukup menggelitik Bun. Kira-kira Bun, dia bukan anggota parpol, dia bukan calon gitu, dia bukan apapun itu bentuknya yang terkait dengan pemilu 2024 ini atau pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi dia yang melakukan money politik. Nah, ini kalau dalam secara konstituen hukumnya gitu kan,
Itu kan oke, beliau bisa dikenakan tindak apa, mereka bisa dilaporkan gitu, tapi tidak dengan calonnya gitu kan. Calonnya bisa bebas gitu kan, bisa bebas dan melanggang bisa duduk gitu kan. Dan yang terbuang itu orang yang bagi-bagi duitnya atau bagi-bagi bantuannya gitu kan. Nah itu pandangan itu apa gimana Bung? Artinya pendidikan politik dari partai politik itu masih harus dipertanyakan. Ya, memang itu menjadi salah satu trik ya. Kadang dari trik-trik dari partai politik atau calon-calon, dia nggak mau turun langsung. Nanti kan ada yang namanya yang melaksanakan kampanye, ini kan ada peserta pemilu. Ada di situ namanya pelaksana kampanye. Ada tim kampanye yang itu harus SK-nya diserahkan ke KPU dan ke Bawaslu. Itu ada. Nah, memang pinternya partai politik biasanya yang suruh menyebarkan itu bukan yang ada di SK. Nah, itulah akhirnya saat nanti dibawa ke Gakumdu itu mentalnya disuruh ya, calegnya akhirnya bisa melenggang karena bukan dia yang kena. Itu mungkin saya tidak ahli hukum bener ya. Mungkin kalau dari segi hukum nanti Pak Abe bisa menjelaskan juga. Istilahnya di situ yang perlu kita perbaiki juga mungkin dari aturan-aturan yang terkait hal tersebut. Jadi rata-rata yang menyebarkan tuh ya nggak ada di tim kampanye tuh, nggak ada orang-orangnya. Nah itu yang susah dijeratnya di Gakumdu tuh di situ. Mungkin itu salah satu titik lemah dari aturan-aturan yang ada secara hukumnya. Banyak kan kayak gitu. Nggak mungkin yang ada di tim kampanye itu yang menyebarkan. Kayak gitu. Mungkin gitu Kak. Yang jadi menggelitik pertanyaan yang sama. Ini di luar dari personalia pengurus partai politik ataupun yang calon gitu kan, tapi beliau inilah yang nyebar-nyebar money politik dan sebagainya. Itu sebagai akademisi hukum melihatnya, akademisi politik gimana tuh melihatnya? Ya itu bagian dari strategi ya. Saya pikir partai politik caleg tuh dia juga ingin mengamankan dirinya. Bagian dari strategi mereka. Kalau dari strategi sih saya pikir ya memang berdasarkan pengalaman mereka selama itu kan itu akan jauh lebih aman. Nah kita sebenarnya tidak mempermasalahkan itunya, tapi yang kita harus kaji adalah bagaimana itu nggak nyebar, kan? Mau siapapun pelakunya, mau bagaimana strateginya, tapi pelanggaran itu bisa ditindak atau pelanggaran itu bisa diminimalisir. Nah bagaimana cara itu agar bisa diminimalisir? Saya pikir karena Bawaslu itu juga punya kaki sampai ke bawah, kakinya sampai ke desa-desa, artinya kalau proses pengawasannya berjalan dengan baik, maka yang gitu-gitu tuh ada orangnya tapi nggak bisa bekerja secara maksimal karena diawasin terus, ya seperti itu. Nah tentu saja walaupun ada pengawasan sampai tingkatan desa, itu juga nggak bisa sendirian dia. Terbatas. Dia harus banyak orang. Kali harus juga melibatkan misalnya kata tadi mungkin ada pemantau, mungkin ada masyarakat yang memang menjaganya, kerjasama kayak gitu. Jadi yang penting siapapun orangnya, tindakannya itu tidak bisa leluasa melakukan sesuatu yang melanggar dalam proses kampanye maupun dalam proses pemilu 2024 seperti itu. Yang jadi ini ya, jadi masalah juga lagi selanjutnya yaitu kenapa harus ada money politik? Ini yang jadi pertanyaan kita sebenarnya kan. Kenapa harus ada money politik? Dan dampak dari money politik ini itu udah sangat besar dan apa ya? Maka yang saya bilang di awal bahwa masyarakat itu tidak mau memilih kalau udah ada feedback. Kalau kata kakak tadi itu kalau uang kos lah bahasanya, kos politik yang dikeluarkan oleh calon yang ingin ini. Ini saya coba ingin lihat dari pandangan akademisi politik gimana? Ya kenapa ada money politik tuh ya karena ada yang berharap, ada yang memberi harapan, ada yang memenuhi harapan. Jadi ya ketika ada orang yang mau berharap dapat uang, lalu itu dipenuhi dengan orang yang memberi uang, maka ya supply demand-nya ada gitu. Jadi kalau nggak ada yang berharap uang, yang mau ngasih uang juga nggak bisa jalan gitu. Ada yang mau ngasih uang, teman yang nerima nggak jalan juga. Ada yang mau uang tapi nggak ada yang ngasih, ya nggak jalan juga. Tapi kalau dua-duanya ada ya jalan dia gitu. Nah
kan pertanyaannya kenapa ini bisa jalan, gitu ya. Kalau saya sih lebih melihat ke masyarakat ya. Kalau masyarakatnya ini kan pertanyaannya kenapa sih mau nerima uang gitu. Tapi ada juga masyarakat yang kalau misalkan kalau yang provinsi aku tidak bisa, ngapa? Karena kawan dekat aku calon. Nah, yang DPRD kabupaten aku kosong, siapa bayar terserah, asal ada duitnya. Berarti kan orang tuh punya alasan kenapa mau nerima uang, kenapa tidak. Nah, ada sebab akibat. Salah satu yang menyebabkan orang tidak mau terima uang itu kalau dia kenal secara mungkin ikatan keluarga, itu juga mau dia, misalnya mamangnya nyalon, nggak mau dia keluar duit, nggak mau dia terima duit karena mamangnya, gitu kan. Atau karena teman baiknya nggak mau juga terima duit, atau dia memang suka. Ada tuh orang suka, itu bagus orang itu, biarlah aku udah kasih duit, aku pengen duit yang lain supaya dia menang. Ada kayak gitu. Tapi kan salah satu faktornya tuh dia mengenal dengan baik siapa yang nyalon. Tapi salah satu orang yang membuat orang terima uang adalah apa? Siapa baik terserah, yang ada duitnya aku pilih. Nggak ada pilihan. Ada yang dia kenal tapi nggak baik kayak gitu. Ada beberapa segmen dari pemilih itu, ada segmen pemilih ideologis, ada segmen pemilih biologis, ada segmen pemilih strategi dan taktis gitu. Itu dalam akademisi menurut akademisi hukum, akademisi politik gimana menenggai? Iya. Artinya mereka sudah terplot-plot di situ sehingga yang ideologis udah selesai, nggak bakal terima uang. Yang ini nggak bakal terima uang, yang ini ada ikatan keluarga nggak bakal terima uang. Nah ini kalau kata bahasa orang-orang politik itu suara ngambang, kalau kata Kak Abai tadi kan, suara ngambang. Nah suara ngambang inilah yang rentan dan bisa diberikan money politik. Itu yang ingin saya tanyakan, efektivitasnya kan dalam kacamata akademisi politik itu seperti apa? Ya tadi sih sebenarnya ketika orang, kalau kita bicara efektif, faktor siapa yang memberi juga akan sangat mempengaruhi. Mungkin orang nggak kenal sama calegnya, tapi dia kenal sama yang ngasih uangnya. Yang ngasih uangnya ini adalah orang yang dia percaya, orang yang dia yakin gitu, mungkin itu efektif. Tapi kalau yang memberi uang itu orang yang tidak dia kenal, segala macam, mungkin dia nggak punya beban untuk tidak memilih calonnya. Tapi prinsipnya kan sama kayak tadi, karena kenal ternyata, ya, karena kenal gitu kan. Nah, kayak tadi lah pemilih ideologis itu juga kenal, tapi kenal dengan ideologinya, gitu kan. Pemilih biologis lah, keturunan darah juga itu karena kenal karena dia memiliki ikatan darah dengan dia. Nah, pemilih yang sifatnya visioner juga kenal dengan visi-visi yang setuju dengan visi-visi yang disebarluaskan oleh para caleg. Tapi prinsipnya ada yang dikenal dulu, gitu. Nah, ada pemilih yang pragmatis lah misalnya. Pemilih pragmatis apa? Dia mungkin kenal tapi dia nggak yakin deh sama orang. Oh, itu kucing ajar tuh. Oh, itu pernah nipu tuh. Oh, itu mantan apa tuh gitu kan. Dia kenal tapi mengenal secara negatif, maka nggak mau dia pilih. Tapi dia nggak punya pilihan yang lain. Akhirnya ketika punya pilihan lain ya yang sifatnya misalnya agak ideologis, mungkin dia golput. Percuma apa yang milih, nggak ada. Tapi untuk mereka yang mau milih tapi nggak ada pilihan, salah satunya maka money politik tadi. Gitu. Kamu siap milih nih, tapi siapa? Nah biasanya siapanya ini tergantung siapa yang ngajaknya nanti. Kayak gitu. Mungkin Bunda Santi, pertanyaan yang sama kembali dilontarkan bahwa kenapa harus ada money politik? Dampak dari money politik itu yang sebesar apa nih selama Bu Santi menjabat menjadi anggota komisioner Bawaslu Kota di tahun 2019? Sebenarnya bukannya money politik itu harus ada, money politik itu harus dihilangkan, itu yang benarnya. Seperti kata Pak Abai tadi juga sama, money politik itu pertama karena ada yang mengharapkan. Masyarakat kita seringlah dengar nanti milih siapa? Belum ada yang datang. Itu kan, itu memang masyarakat yang sampai nanti mau di hari pemungutan suara mereka belum punya pilihan. Apakah karena dia tidak mengikuti kampanye secara benar, jadi dia tidak tahu, dia tidak bisa menilai. Apakah saat itu memang dia hanya untung-untungan, tapi juga ada yang memang money politik itu sudah jadi strategi dari peserta pemilunya.
seperti misalnya mereka sudah membagi-bagi orang di TPS itu, satu TPS sekian, siapapun juga orangnya, kadang ada yang seperti itu. Nah, untuk money politik sendiri, kalau menurut Ibu itu bisa balik-balik lagi kesadarannya dari kesadaran si pemilih ini seperti apa. Terus juga bisa dilihat juga tergantung dari taraf hidup. Biasanya yang nerima money politik itu mohon maaf, yang memang taraf hidupnya memang mereka masih membutuhkan seperti itu. Nah, tapi terkait dengan kos politik itu ada. Kos politik itu beda dengan money politik. Kalau kos politik pasti ada. Kayak peserta pemilu mau kemana-mana perlu bensin. Mereka mau ngadakan pertemuan perlu namanya makan. Itu masuk kos politik, itu tidak dilarang. Yang dilarang ini money politik. Jadi harus kita bedakan antara kos politik dengan money politik. Tapi menariknya dari Kak Abai ini tadi, Bun, ngomong kalau kos politik itu bisa digunakan untuk ganti bensin dari si pemilih, bukan hanya untuk peserta pemilih. Itu bisa dimasukkan dalam kos politik atau money politik? Itu biasanya kayak gini ya. Itu pernah juga kejadian di tahun 2019. Itu ada waktu itu kalau nggak salah Ibu rapat umum, jadi di ruang terbuka di salah satu lapangan. Mereka memberikannya tidak di tempat. Mereka memberikan uang transport saat mereka ngumpul di mana. Ini memang uang transport seperti kata Pak Abai tadi, ini menggantikan mungkin saat itu dia harus kerja. Jadi dia tidak memberikannya di saat dia berkampanye, tapi juga tidak diberikan di orang per orang. Itu ada koordinatornya. Kalau dia memberikan orang per orang dia bisa kena juga. Jadi dia memang ada koordinator. Memang mendatangkan orang itu kan perlu, dia harus nyewa angkot. Mungkin itu waktu itu untuk bayar angkot, itu nggak masalah. Tapi memang untuk membayar yang kos tadi mereka saat kampanye perlu makan, tim-timnya perlu makan, itu nggak masalah. Yang tidak boleh itu kan langsung dia memberikan terus ada ajakan. Nah itu namanya money politik. Nah terus juga kalau Ibu lihat efek money politik ini ada beberapa lah mungkin ya, Ibu tidak bisa menyebutkan di tahun 2019 saat itu dia ya karena mungkin uangnya banyak, akhirnya kita nggak tahu, kita nggak bisa membuktikan dia money politik atau tidak. Dia terpilih duduk, tapi saat duduk itu tidak ada kontribusinya, tidak ada pemikiran dia sekedar duduk aja. Nah itu efek yang jelek dari money politik. Sebenarnya itu harus disadari oleh masyarakat. Jadi nerimanya sebentar, tapi efeknya akan kita rasakan 5 tahun kemudian. Sudah duduk jadi anggota dewan karena dia tadi banyak uang, mungkin dalam tanda kutip dia melakukan dapat banyak suara dengan hal yang tidak jujur seperti itu. Saat dia duduk dia cuma rapat, sudah. Jadi tidak ada pemikiran-pemikiran untuk kemajuan. Nah itu jeleknya dari money politik seperti itu. Tapi kalau memang orang itu memang sudah benar-benar memang dari awal dia sudah membina, itu biasanya saat dia duduk pun dia akan memperhatikan orang-orang yang sudah berjasa memberikan suaranya untuk dia tanpa dia kasih uang. Itu biasanya seperti itu. Itu efek, kalau Ibu lihat salah satu efek jeleknya dari money politik, setelah ada yang duduk nanti orang yang duduk itu tidak bisa menyuarakan apa yang ada di hati pemilih karena dia merasa suaranya kan sudah aku bayar kemarin. Nah seperti itu. Tapi kalau yang memang tidak dibayar tapi karena memang selama ini dia ada kontribusi, dia pasti itu masyarakat itu memang sudah membela aku, memilih aku, itu akan aku perhatikan. Nah itu otomatis ada di mindset orang seperti. Tapi kalau sudah memberi ya sudah, kenal juga enggak katanya sama orang-orang itu. Nah seperti itu. Jadi tanggung jawabnya udah lepas. Ya gitu. Rata-rata kayak gitulah, kurang lebih. Jadi, lah ya. Kebanyakan aspirasi masyarakat itu yang membuat tidak sampai gitu ya. Jadi karena kita melihat ini udah kayak apa ya? Udah kayak virus ya. Money politik ini udah kayak virus dan sudah menyebar bahkan mendarah daging di masyarakat gitu kan, dan tidak bisa terlepas dari itu. Kira-kira nih Kak dan Bu Santi, jadi yang ingin saya tanya, gimana nih cara kita, kalau misalnya ada virus pasti ada obat gitu kan, pasti ada penangkal virus itu. Kira-kira gimana nih nangkal virus money politik ini untuk masyarakat? Kalau saya tanya dulu, kalau Bang Kresna kalau dikasih uang untuk milih, mau terima nggak uangnya? Kalau dalam secara idealisme, mahasiswa, ya mahasiswa tetap memegang teguh untuk tidak mengambil dalam bentuk apapun gitu.
tidak Tapi mengambil ya kalau ini berbicara masalah, makanya saya bilang di awal karena nggak bisa munafik gitu kan semua manusia. Kalau dalam secara pribadi, saya juga tetap menolak gitu. Tapi orang tua ataupun keluarga bahkan masyarakat di sekitar, di lingkungan itu nggak bisa menolak. Gitu. Nggak, Kresna dulu aja, yang lain biarin. Nah, kenapa Kresna mau menolak atau berani nolak? Karena ya balik lagi di awal Kak Abai bahwa caleg itu aja atau calon itu saja dia tidak pede dengan visi misi yang dia bawa. Yang kedua dia tidak pede dengan bahwa diri dia udah dikenal dan banyak jasa gitu. Cuman dua itu aja yang membuat saya kenapa menolak itu gitu. Iya, jadi kalau semua orang punya alasan kayak Bang Kresna, maka sudah seperti itu virusnya akan mati dengan sendirinya. Artinya kan setiap orang tuh harus punya alasan mengapa dia tidak mau memilih uang dibandingkan pilihan yang dia harapkan menjadi sebuah perbaikan ke depan. Jadi semua orang tuh harus dikasih itu. Jadi kalau Kresna bisa, kenapa yang lain nggak bisa gitu? Terus saya yakin juga di ruangan ini semua orang akan menolak. Kenapa? Karena kita punya alasan gitu. Kenapa kita nggak mau terima uang? Maka semua orang juga itu disebarkan. Kita ini punya virus juga nih, virus menolak uang. Nah kita sebarkan juga, kayak gitu kan? Dengan begitu saya pikir saya sih tetap optimis gitu ya. Asal kita sama-sama yakin dan asal kita terus mengharap perbaikan ke depan, maka money politik dengan sendirinya dia akan turun. Tapi kita-kitanya juga harus yakin gitu. Karena mereka juga yakin yang di sebelah itu bahwa dengan uang itu akan dapat mempengaruhi pemilih. Nah, kita yakin bahwa ketika pemilih itu diberikan pendidikan politik yang benar, diberi alasan yang kuat, maka dia akan tolak juga. Seperti itu. Artinya manusia itu cuma butuh alasan dan keyakinan untuk menolak hal-hal yang buruk. Iya, rata-rata pemilih rasional tuh dia punya alasan. Contoh gini deh, yang paling sederhana, pilpres tuh kan rata-rata saya jarang menemukan atau nggak pernah ngelihat ada yang pakai uang pilpres. Tapi orang itu nggak ada kenal ya secara personal, tapi dia kenal secara figur. Lalu mereka itu sudah punya alasan kenapa saya pilih misalnya Ganjar, kenapa saya pilih Prabowo, kenapa saya pilih Anies. Padahal nggak ada yang kenal secara personal. Tapi orang punya alasan kenapa harus pilih ini dan itu sanggup untuk berbantah-bantahan. Kenapa? Karena dia punya alasan kenapa saya harus Ganjar, kenapa saya harus Prabowo, kenapa saya harus Anies. Gitu. Ada alasannya. Dan itu susah dirubah. Susah benar merubahnya. Gitu. Setelah kita membahas nih tentang pendidikan politik dan money politik gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dan kita cerna kawan-kawan bahwa ternyata pendidikan politik dan pengetahuan kita akan pentingnya menangkal money politik itu harus segera kita terapkan sehingga bisa menciptakan pemilu-pemilu yang bersih dan berasaskan luber jurdil ya. Jadi kita ada quick question nih. Ada 10 pertanyaan nih Kak Abai dan banyak ya? Sandi. Iya, ada banyak. Ada 10 pertanyaan, cuman dibagi jadi 2, 5 dan 5 pertanyaan. Jadi clue-nya sangat mudah sekali. Apabila saya menanyakan satu kata dan itu harus dijawab secara cepat. Tanpa harus mikir, tanpa harus ini, jadi langsung gitu kan. Jadi kalau misalnya saya nanyakan Mbak Ipon gitu kan atau Bawaslu gitu, jadi harus apa nih gambarannya gitu, apa langsung gitu. Oke, mungkin udah paham ya Bun dan Kak ya. Udah deg-degan. Sebenarnya saya yang lebih deg-degan ada dua narasumber hebat di ini kan. Kita langsung masuk ke poin inti pertanyaan. Bunda Santi, pertanyaan pertama, kampanye. Meriah. Sarah, Hormati. masyarakat. Masyarakat. Ayo. 1, masyarakat ya. 3. Bingung nih masyarakat nih. Masyarakat bingung nih. Jadi gimana nih sahabat Bawaslu? Nah, apa harus ada hukumannya yang diterima gitu? Oke. Ganti kalanya. Kita ganti mungkin.
Anak muda. Anak muda hebat. NKRI. Harga mati. Rafflesia. Cantik. Cantik. Luar biasa. Pak Alfarabi, money politik. Dilarang. Pelanggaran. Ditindak. Hukum. Ditegakkan. Bawaslu. Pengawasan. Saya. Akademisi. Oke. Jadi quick question sudah, kita membahas masalah pendidikan politik sudah, money politik sudah. Jadi sahabat Bawaslu sekalian dan masyarakat Bengkulu, sampailah pada akhir segmen kita pada hari ini. Sebenarnya cukup berat untuk berpisah kepada dua narasumber hebat di sini, tapi kita kedepannya akan mengadakan lagi podcast hebat dan narasumber hebat yang lainnya. Mungkin boleh nih dari Kak Alfarabi selaku akademisi politik Universitas Bengkulu untuk menyampaikan closing statementnya tentang materi kita hari ini. Ya baik. Pendidikan politik itu penting. Jadi kita semua terus belajar untuk memperbaiki pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Dan hal itu tapi tidak selalu harus dilakukan dalam bentuk yang sangat formal dan kaku. Proses pendidikan politik itu adalah tanggung jawab kita bersama, dan prosesnya itu dapat kita lakukan secara bersama-sama untuk saling mengingatkan. Jadi jadikan momentum pada saat kampanye ini untuk melakukan pendidikan politik yang baik, karena ini adalah bahan yang kita wariskan pada generasi seterusnya. Terima kasih. Oke. Boleh Bunda Santi yang cantik untuk memberikan closing statement. Siap. Untuk masyarakat, terutama masyarakat Kota Bengkulu, diharapkan di dalam tahapan kampanye ini pergunakanlah tahapan kampanye ini dengan sebaik-baiknya untuk memilih calon-calon yang nanti ada di kertas suara. Perhatikan saat mereka menyampaikan visi misi saat ini, sehingga saat nanti masuk ke bilik suara tidak bingung lagi siapa yang akan dipilih, sudah mempunyai tujuan yang akan dipilih, dan yang dipilih itu nanti benar-benar yang bisa membawa aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bengkulu 5 tahun ke depan. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu lah untuk kita semua. Closing statement yang hebat dari dua narasumber, bahwa kita mengetahui dan memahami pendidikan politik itu sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk di Bengkulu sendiri. Dan kita tidak bisa terpaku dengan money politik, black campaign, dan apapun itu bentuknya, dan kita harus tolak hal-hal yang negatif gitu, sahabat Bawaslu sekalian. Dan juga saya selaku host pada hari ini ingin menyampaikan bahwa kaum milenial, kaum generasi Z ataupun kaum yang tua itu harus tetap bersatu padu menjaga keutuhan NKRI, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap melakukan pemilu pesta demokrasi ini dengan hal yang berbau positif dan menggunakan hal-hal yang azas berjurdil itu tadi, langsung jujur dan adil. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada podcast pada hari ini. Terima kasih atas waktunya pada narasumber Kak Alfarabi dan Bunda Santi. Kita akan bertemu di lain waktu. Dan terima kasih untuk Bawaslu Kota Bengkulu, dan terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu yang ada di rumah dan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Bengkulu pada hari ini. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.